bersama-sama. 1, 2, 3. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi untuk mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini dan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Jadi peperangan ini ada dua, peperangan fisik dan peperangan di dalam roh. Nah, yang di dalam rohnya apa? Daud ini adalah seorang prajurit Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, dan dia mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Dan apa yang dibawanya ini bisa digambarkan bahwa dia memakai kuasa firman Tuhan. Tongkat ini berbicara tentang otoritas dan firman-Nya. Amin. Nah, dengan firman-Nya. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi, ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ini harus bersumber dari firman Tuhan. Amin. Nah, kalau banyak yang terlalu pendoa syafaat, yang rohnya sudah tinggi, punya karunia yang banyak, bisa penglihatan, bisa ngelepas rohnya mungkin, ya kan. Tetapi kalau tidak ngerti firman Tuhan, nah ini namanya jadi aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini sama dengan kalau di Jawa ada namanya Sabto Dharmo, Pangestu. Ini bisa rogo sukmo ini bisa melepas roh. Jadi tinggal semedi di sini, saya mau pulang ke Jawa sebentar, saya langsung pulang sana. Tahu-tahu sampai sana. Nah, ini ya. Nah, ini namanya aliran kepercayaan akhirnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengenali Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan firman itu akan mendatangkan mujizat. Dijamin akan ada mujizat ketika kita sungguh-sungguh percaya firman-Nya. Amin. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya.
Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Coba lihat, mengutuki Daud. Nah, terus orang itu berkata, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Coba bayangin ya, iblis ini kalau mengancam, ini selalu menakutkan. Ancamannya sangat menakutkan. Nah, kalau kita percaya, itu yang akan terjadi. Misalnya nanti ada orang di luar sana atau siapa saja mengutuki kita. Aku sumpahi kamu. Ya kan, aku sumpahi kamu. Celaka kamu, mati nanti. Nah, kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, wah ini orang tua. Nanti kalau sumpahnya mempan ke kita gimana ini? Celaka kita. Ya kan? Nah, tetapi nah ini sebaliknya, Daud berkata, yang diperkatakan adalah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan. Amin. Dengan nama Tuhan. Nah, dengan nama Tuhan semesta alam. Enggak main-main. Tuhan yang mana? Tuhan semesta alam. Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Amin. Nah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, perkataannya seperti ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Perkataan siapa yang terjadi? Yang terjadi perkataan Daud. Kenapa bisa terjadi? Karena kalau Goliat ini mengatakan dari dirinya sendiri, aku akan memenggal kepalamu katanya, dan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang liar. Tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah kesombongannya, karena dia merasa kuat. Tetapi Daud berkata seperti ini berdasarkan firman Tuhan. Itu yang membuat semua yang dikatakannya terjadi, gitu ya. Jadi kalau kita dasarnya adalah firman Tuhan, jadi kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, nama Tuhan semesta alam, ya, semesta alam. Itu kalau bahasa Inggrisnya dikatakan Almighty. Almighty, ada yang menerjemahkan Al-Muhid, ya, Al-Muhid. Nah, ini agak susah juga ini kalau bahasa campur Melayu, ya kan. Al-Muhid, nah, artinya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kalau yang kita bawa adalah nama Tuhan yang berkuasa atas segalanya, siapakah yang dapat melawan? Tidak ada. Amin. Ya, ada lagu yang jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Nah ini. Nah akhirnya seperti ini. Jadi mereka semakin dekat. Nah Pak, cara berperangnya gimana? Apakah Daud ini cuma diam terus persiapan umban? Ternyata enggak. Menghadapi musuh, Daud tidak gentar sama sekali. Dan apa yang dilakukan Daud? Yang dilakukan Daud ini ternyata kalau divisualkan, diperlihatkan, ya, dibikin video, dibikin film, Daud ini ketika lihat musuhnya bukannya mundur atau menghindar, tapi lari ke depan, maju, diserbunya langsung
sambil mengambil batu dan dibawanya umpan langsung begitu musuh mendekat langsung ces kena dahinya. Dahsyat Allah Israel, dia nggak punya kesempatan lagi, langsung mati. Nah, tetapi orang di situ melihat bahwa Tuhan menyertai Daud. Nah, gini, bayangkan aja kalau Tuhan tidak menyertai Daud, terus apa yang dikatakannya tidak terjadi, maka perkataan Goliat yang bisa terjadi, dia dipenggal kepalanya, mayatnya diberikan kepada burung-burung di udara. Tetapi di sini membuktikan perkataan Daud bahwa biarlah semua orang tahu bahwa Daud menang bukan karena pedang, bukan karena tombak, bukan karena senjata-senjata duniawi, ya kan? Tetapi dia kalah oleh karena nama Tuhan, gitu ya, oleh karena nama Tuhan. Jadi ini yang perlu kita lihat. Jadi visual itu artinya apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan. Ada kuasa di situ, ada kuasa cahaya, terus ada kuasa perkataan, ada kuasa suara. Atau kalau suara bagi kita ya kuasa perkataan, apa yang kita perkatakan. Nah, kalau seperti tadi yang pawang hujan ini ada kuasa cahaya, kekuatan cahaya. Nah, kalau ada cahaya berarti terang, nggak jadi mendung, nggak jadi hujan. Nah, sedangkan kita kalau ada kuasa terang, yaitu kuasa firman, ada kuasa Roh Kudus. Nah, ini akan ada terang di dalam hati kita. Amin. Ada terang. Terus ada kuasa perkataan. Nah, gini masalahnya. Kadang-kadang kenapa tidak semua orang Kristen bisa dijamah oleh kuasa Tuhan? Nah, tidak bisa dijamah oleh kuasa Tuhan karena apa? Karena seperti orang membangunkan tidur ini, tadi pagi membangunkan Yosef ini kan susah banget kalau sudah capek kerja gitu ya. Kemarin ikut kerja, mau bangun susah. Kalau cuma dengan kekuatan cahaya ini, maksudnya nyalakan lampu tek gitu, kira-kira bisa tahu enggak terang atau tidak? Nggak tahu dia, nggak terasa soalnya, iya kan? Nah, untuk membangunkan ini harus dengan kekuatan suara. Kekuatan suara. Suara apa? Suara teriakan. Yosef bangun. Ya kan? Bangun. Ada kekuatan suara. Akhirnya dia bangun, mandi. Ya kan? Nah, jadi ternyata di dalam peperangan ini juga butuh kekuatan suara. Kekuatan suara seperti apa? Coba ya. Kalau lihat film-film perang, film-film kungfu atau apa, kalau perang itu selalu ada namanya genderang. Genderang itu yang pakai drum band itu, tung 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 gitu. Untuk apa? Nambah semangat. Ternyata dengan kekuatan suara itu, semangat prajurit ini terpacu, rasanya terbakar semangatnya. Dibakar semangatnya. Amin. Wah, kalau sudah terbakar semangatnya ya rawe-rawe rantas Malang-Malang Surabaya. Oh, terlalu jauh kalau Malang Surabaya. Nah, maksudnya rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, siapa yang menghalangi putus. Nah ini jadi ada kekuatan cahaya dan ada kekuatan suara. Yang disuarakan Daud adalah suara firman Tuhan yang sanggup menggetarkan setiap hati. Amin. Dan kuasa nama Yesus yang sanggup memberikan dampak yang besar. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi waktu itu pernah ada satu kesaksian seorang anak cewek di Jakarta. Waktu itu masih rawan sekali, tahun 98, 9. Ini banyak orang, apalagi orang-orang Cina. Orang Cina ini menjadi incaran massa. Ada yang sampai diperkosa, dibunuh, ya kan. Nah, waktu itu mau dijambret di angkot. Naik angkot, kebetulan duduk di paling depan sebelah sopir. Nah, tiba-tiba ada orang yang jambret tasnya. Karena kaca angkot ini terbuka, langsung diambil tasnya, ditarik.
Nah ini karena spontan dan ternyata dia adalah anak Tuhan. Ketika ditarik, coba kalau kita yang dijamret seperti itu, apa yang kita katakan coba? Tolong. Masih tolong. Tapi untuk anak cewek ini ngomongnya kayak gitu. Jadi ketika dijamret itu langsung dalam nama Yesus. Darah Yesus. Ada kuasa. Amin. Kalau kita yakin ada kuasa. Dan apa yang terjadi, orang ini kayak kesetrum langsung bisa terdiam gitu. Jadi yang jamret ini langsung bengong, jadi patung. Setelah dia bengong, tasnya ditarik lagi, dasar jamret loh. Lepas. Jadi jangan remehkan. Kalau orang lain mungkin doa kok dalam nama Yesus, ya kan? Tetapi ada bukti, ada kuasa. Amin. Jadi apa yang kita suarakan ini ternyata ada kuasa. Tetapi sebelum kita suarakan, kita harus menerima terang itu. Terang apa? Terang pengetahuan atas firman Tuhan itu. Amin. Kalau hati kita sudah diterangi, sudah mengerti firman, mengerti karya Roh Kudus, baru apa yang keluar dari kita ini akan bermakna, ada kuasa di dalamnya. Amin. Ada kuasa yang keluar. Ini saya cuplik aja ya. Nah ini untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Nah kuasa terang ini untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang. Amin. Jadi ketika melihat terang, ada cahaya terang, dia akan berbalik dari kuasa kegelapan kepada terang. Dan dari iblis kepada Allah. Nah, sama kalau kita ini sudah tahu ada cahaya terang, kita tahu hidup kita ini benar atau tidak. Hidup kita ini sudah murni di hadapan Tuhan atau belum. Ya, saya kalau sharing-sharing baik sama Joel sama tim doa gitu, sharing-sharing. Nah kayak gini, banyak orang benci ke seseorang, benci orangnya, tetapi melakukan apa yang dilakukan dia. Ya contohnya gini, ada orang sombong. Coba sekarang untuk kita semua ya, kalau ada orang yang ngomongnya sombong, hati kita gimana? Seneng enggak? Kalau ngomongnya besar, ngomongnya ya pokoknya menyombongkan diri, hati kita gimana? Suka enggak? Enggak suka. Bahkan kita bisa marah kan? Ada orang sombong, orang ini sombong banget. Nah ternyata kalau kita masih benci ke orang yang sombong, ini perlu dilihat, kadang-kadang masih ada kesombongan juga di dalam hati kita. Ya, masih ada di dalam hidup kita. Terus kalau ada orang yang egois, yang maunya semenang-menangnya sendiri, pokoknya kita nggak suka. Apalagi lihat sinetron itu kadang-kadang sampai ikut jengkel gitu kan. Wah orang ini egois banget. Kalau kita lihat dan kita benci, kadang-kadang ternyata masih ada juga rasa egois di hati kita. Ini kayak gini loh, kayak bercermin. Kalau kita lihat orang, itu sama dengan bercermin. Nah, lihat cermin. Ini ada tompelnya. Ternyata yang punya tompel siapa? Kita sendiri. Ini ada angusnya ini. Ternyata yang punya angus kita sendiri karena sedang menghadapi cermin. Ya. Nah, firman Tuhan itu menjadi cermin dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau pas kita cerita, ini saya pernah khotbah di Jawa, jadi kalau dalam bahasa Jawa ini banyak orang yang sikapnya ini datnyeng ini artinya kalau kadung jedodot itu artinya kalau nggak mau. Tapi kalau sudah mau langsung nyeng, belum diperintah aja sudah jalan duluan. Nah ini, dan mereka banyak ketawa-ketawa, padahal mereka mentertawakan dirinya sendiri, ya kan?
Nah ini, jadi dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini di 2 Korintus 4 ayat 6. Dari dalam gelap akan terbit terang. Nah ini, jadi ternyata kuasa terang ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nah contohnya siapa? Yang pertama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini seorang yang membenci Kristen, membenci pengikut Kristus. Nah, di dalam perjalanannya mau menangkap orang-orang percaya, menangkap orang-orang Kristen, apa yang terjadi? Dia melihat cahaya yang begitu besar, cahaya yang sangat menyilaukan, yang lebih terang daripada matahari. Nah, bayangin ya, kalau terang Tuhan ini kena ke kita, ini cahayanya lebih terang daripada matahari ini. Makanya sampai Paulus menjadi buta sesaat. Dan di dalam terang itu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Terus Saulus juga tanya, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, jadi sebenarnya waktu itu Saulus apakah sudah ikut menganiaya? Sebenarnya kalau diceritakan nggak tertulis itu di Matius, Markus, Lukas. Saulus nggak ada. Tapi maksudnya dengan menganiaya jemaat itu sama dengan menganiaya Yesus. Ya, makanya begitu terang yang dari Tuhan datang kepada Paulus. Nih, Saulus ini melihat kemuliaan Tuhan dan hatinya diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan, dan ada suara. Nah, suara itu yang punya kekuatan untuk mengubahkan hidupnya. Amin. Jadi ini makanya orang-orang Kristen membutuhkan satu kekuatan cahaya, tetapi juga membutuhkan kekuatan suara, yaitu suara firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa terang firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengetahui semuanya itu, mulai sering perkatakan sesuai firman-Nya. Ini contoh Tuhan Yesus mengalahkan cobaan dari iblis. Ini pun dengan firman. Ya, bisa dengan firman. Dia selalu berkata, ada tertulis. Ya kan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, waktu itu disuruh mengubah batu menjadi roti. Terus ditunjukkan semua kuasa. Semua kuasa ini akan kuberikan kepadamu, tapi engkau harus menyembah kepadaku. Itu kata iblis. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa ada tertulis, engkau hanya boleh sujud menyembah hanya kepada Allah saja. Amin. Hanya kepada Allah saja. Terus disuruh dia pakai firman lagi, pakai firman. Katanya tangan malaikat-malaikatnya akan menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini kan tertulis memang untuk Tuhan Yesus. Katanya sekarang loncatlah dari bait suci ini. Jadi dari atas bait suci disuruh loncat. Nah, tetapi dengan firman Tuhan katakan ada tertulis, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai. Nah, jadi dengan firman ada kuasa. Makanya kalau pas kita kekurangan, kita ucapkan firman, Allahku akan mencukupi segala keperluanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaan. Amin. Dan kalau mengalami sesuatu, katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, tidak akan dipermalukan. Yang menanti-nantikan Tuhan tidak dipermalukan, gitu ya. Nah ini makanya sering perkatakan firman, dan kita berusaha untuk belajar mempergunakan setiap kata-kata kita
Nah, kalau kata-kata kita ini sesuai dengan firman-Nya, itu yang akan terjadi. Dan berkat itu akan turun atas kita.